Selamat siang para sahabat semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia, penuh berkah, melimpah dari Tuhan. Saat ini saya ada di puncak Kraguman yang terletak di Dusun Kraguman, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Pada siang yang agak mendung sedikit ini, udara lumayan sejuk karena banyak angin yang bertiup cukup keras. Tepat di bawah pohon jambu mete yang meliuk-liuk karena diterpa angin ini, saya ingin mengajak para sahabat semua untuk menuju Bukit Kraguman yang indah. Nah, sebelum bergerak ke sana, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat lahan yang ada di depan ini. Saat ini bulan Oktober, tanggal 30. Lahan di sini sudah dikerjakan dengan baik oleh pemiliknya. Tampak terasering yang tertata dengan rapi, lalu juga sudah dicangkul. Sebentar lagi kiranya turun hujan dan saya harapkan demikian, sehingga para petani di sini bisa menanam tanaman mungkin jagung atau kedelai atau kacang tanah atau yang lain. Baiklah para sahabat semua, saya ajak para sahabat semua untuk bergerak ke depan. Nah, untuk sampai ke puncak Bukit Kraguman ini bisa ditempuh melalui jalan ini. Jalan yang cukup bagus, namun sangat menanjak dan harus diperlukan motor yang prima atau mobil roda 4 yang saya kira harus dalam keadaan prima juga. Tidak terlalu jauh dari bawah, namun tanjakan sangat tinggi dan perlu kehati-hatian. Jalan yang rupanya belum lama dicor masih tampak bagus. Nah, di depan itu juga ada pohon jambu mete. Di samping ada yang sudah matang. Jambu mete ini rupanya berbunga lagi karena kemarau yang cukup panjang. Di bawah tampak buah-buah jambu mete yang sebenarnya ini bukan buahnya adalah ini metenya ini, tapi ini adalah tangkai buah yang membesar dan bisa dimakan. Di negara tertentu, India, ini diolah menjadi bahan untuk membuat minuman. Baiklah, mari kita bergerak ke arah puncak Kraguman. Di depan ini ada anak panah yang mengarah ke kanan, lalu di depan itu tampak bukit yang lumayan tinggi. Di depan ini ada tiang bambu yang berdiri tegak. Mungkin tiang ini pernah dipakai untuk upacara, mungkin. Lalu di depan ini ada tumpukan jerami kering yang sengaja ditumpuk, digunakan untuk pakan sapi. Tanah di atas ini sebenarnya ini bukan tanah ya, tapi batu-batu kecil yang cukup keras. Lalu pelataran di sini juga cukup luas untuk bisa menampung beberapa buah mobil dan
Kalau sepeda motor tentu saja lebih banyak. Di depan itu tampak bukit batu yang besar. Warnanya hitam karena itu lumut yang mengering. Di antara batu-batu hitam itu ada pohon-pohon yang daunnya berguguran. Nah, ini pohon jati yang mempunyai ciri khas menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau seperti ini. Kita maju ke depan. Di arah depan sana itu Desa Sendang Mulyo di bawah itu. Kita pelan-pelan maju ke depan supaya bisa mendapatkan pandangan yang bagus. Tampak di bawah sana itu orang rupanya membakar sisa-sisa tanaman kering. Dan biasanya abunya itu dipakai untuk menanam, untuk memupuk tanaman yang akan mereka upayakan. Puncak keraguman yang indah. Ini rupanya ada pohon beringin di sini. Saya kira belum lama ditanam. Saya berharap beringin ini bisa tumbuh besar supaya di sini pada saatnya nanti bisa teduh. Nah, di atas inilah puncak keraguman. Bukit berbatu. Saya kira ini batuan sedimen. Tampak di depan kita ini ada batu yang menempel erat pada batu-batu kecil yang bercampur dengan pasir yang saya kira terbentuk ribuan tahun yang lalu. Batu yang sangat keras. Rumput mengering karena ini lapisan tanah. Saya kira bisa dikatakan sangat tipis. Ini ada tanaman, saya kira sekeluarga dengan nanas, yang bisa diambil seratnya untuk tali. Tampak di arah depan kita ini ada lembah yang subur. Lalu di antara dua gunung ini, di depan sana dengan yang di Bukit Keraguman ini, ada sungai namanya Sungai Wiroko. Nah, Sungai Wiroko itu nanti akhirnya akan menuju ke Waduk Gajah Mungkur. Tampak di depan itu yang agak kemilau itu adalah aliran Sungai Wiroko. Kalau kita perhatikan di sepanjang aliran sungai itu ada tanaman-tanaman yang tampak menghijau. Di tempat-tempat seperti itu, para penduduk yang ada di sekitar sini masih bisa menanam tanaman jagung atau kacang tanah. Mereka memanfaatkan air yang ada lalu menarik air itu dengan mesin pompa. Siang yang cukup teduh, di atas ini awan gelap meskipun tidak merata karena di beberapa ujung itu masih tampak terang, memberikan harapan bahwa hujan sebentar lagi
akan turun. Dan inilah yang dinanti oleh para petani. Kita melihat ke depan sini agak turun, jalan berbatu, namun harus hati-hati karena ada kerikil-kerikil yang terlepas sehingga bisa membuat orang terpeleset. Tampak ini rumput-rumput mengering, dan saya kira ya wajar kalau mengering karena sungguh-sungguh lapisan tanahnya sangat tipis. Di depan itu lahan-lahan yang kalau melihat bekasnya ditanami singkong, masih ada batang-batang singkong yang kelihatan itu. Dan saya kira akan ditanam kembali. Nah, arah depan itu yang pohon kelihatan subur itu tempat tadi kita memulai melihat areal sekitar di sini. Nah, tampak bukit yang indah. Sekarang masih nampak coklat, tapi kira-kira 1 bulan lagi, katakanlah bulan Desember, nanti akan menjadi hijau. Sayang dari sini Waduk Gajah Mungkur hanya kelihatan sedikit. Kalau dengan mata telanjang ini saya masih bisa melihat Waduk Gajah Mungkur di sebelah barat sana. Tampak batu-batu. Nah, di depan sana itu, di balik gunung itulah Waduk Gajah Mungkur berada. Nah, itu di sebelah kiri gunung itu ada semacam warna putih. Itu adalah air dari Waduk Gajah Mungkur. Nah, ini di depan ini aliran Sungai Wiroko yang memberikan manfaat bagi banyak orang di sekitar sungai ini. Di depan itu ada juga dam yang bisa dimanfaatkan untuk pengairan. Angin bertiup kencang, dan membuat tubuh menjadi sejuk, menjadi dingin rasanya. Meskipun di siang hari ini kira-kira jam 2, tapi di tempat seperti ini menjadi sejuk karena ada angin dan ada awan yang melindungi. Baiklah para sahabat semua, dari sini saya mengucapkan terima kasih banyak bagi sahabat yang mengikuti video saya ini. Semoga belas kasih Tuhan selalu melimpah bagi para sahabat semua. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di
video yang berikutnya.